Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan saraf, yaitu demensia. Nah, demensia ini terkait dengan lupa ingatan gitu ya, tapi sebetulnya lebih spesifiknya apa sih demensia ini, gejalanya seperti apa, apakah sama dengan Alzheimer yang mungkin lebih familiar kita dengar. Hari ini akan kita bahas bersama Dr. Sili Putri Adisti, dokter spesialis saraf. Halo Dr. Adisti. Halo, Mbak Cynthia. Apa kabar, dokter? Saya Dokter Adisti. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, kita akan bahas soal demensia ya, dok? Iya. Saya akan langsung ke pertanyaan pertama, dokter. Apa sih sebetulnya demensia itu, dok? Oke, demensia sendiri adalah suatu gejala klinis atau kondisi klinis di mana pasien itu mengalami kemerosotan dari daya ingat, intelektual ataupun emosional, sehingga akan mengganggu kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas. Terjadi penurunan activity daily living atau penurunan kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari. Seperti itu. Sedangkan dengan demensia sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi termasuk si Alzheimer ini gitu. Oke, baik. Jadi dokter sebetulnya apa saja nih dokter jenis-jenis demensia sendiri, yang salah satunya tadi adalah Alzheimer ya, dok? Alzheimer ya. Ya, jenis-jenis demensia itu bisa ada demensia Alzheimer, ada demensia Parkinson, ada juga yang namanya demensia vaskuler, di mana demensia ini seringnya terjadi setelah pasca stroke misalnya seperti itu. Terus beberapa demensia itu ada gejala-gejala yang lain, yaitu seperti BPSD ya, Behavioral Psychological demensia problem ya. Jadi itu di BPSD ini mengikuti dari demensia jika terjadi sudah agak lama seperti itu ya. Oke. Jadi berarti Alzheimer itu termasuk salah satu jenis demensia gitu ya, dokter ya. Tapi perbedaannya apa, dokter, Alzheimer ini dengan demensia, dok? Kalau demensia itu Alzheimer itu adalah bagian dari demensia. Jadi demensia itu terbagi menjadi ada beberapa tadi kayak gitu. Sedangkan salah satunya adalah Alzheimer. Di mana untuk membedakan ini itu membedakan berbagai macam dari demensia itu kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan itu salah satunya misalnya imaging ya. Imaging itu dengan menggunakan CT scan atau MRI kepala, di mana terjadi di dalam otak itu akan terjadi beberapa lokus-lokus yang berbeda. Jadi ketika yang rusak ini misalnya itu di daerah pinggir otak, maka dia kemungkinannya adalah misalnya ini kemungkinannya demensia ke arahnya demensia Parkinson misalnya, atau demensia vaskuler seperti itu ya. Tapi untuk Alzheimer biasanya itu ada di hipokampal misalnya seperti itu. Jadi berbeda posisinya atau berbeda lokasi dari kerusakan otaknya seperti itu. Dan dari demensia sendiri, Alzheimer, Parkinson, terus vaskuler itu berbeda penyebab. Jadi kalau penyebabnya dari demensia vaskuler itu biasanya karena ada gangguan vaskuler, di mana ada stroke sebelumnya, atau ada riwayat-riwayat seperti gula, seperti tensi tinggi, kolesterol sering tinggi, trigliserid sering tinggi, seperti itu. Sedangkan pada demensia Parkinson itu sebelumnya ada gejala-gejala Parkinson. Gejala-gejala Parkinson pada orang tua ya biasanya itu seperti bradykinesia atau penurunan gerak, terus kekakuan, terus ada jalan yang kecil-kecil atau postural instability, itu tanda-tanda dari Parkinson. Setelah dia Parkinson sudah agak lama, kemungkinan dia bisa mengalami demensia Parkinson seperti itu. Makanya pencegahan itu perlu dilakukan.
tergantung penyakitnya apa, seperti itu. Oke. Dokter, apakah sama demensia ini dengan yang orang bilang kalau pikun katanya gitu, dokter? Apakah sama, dokter, Ya, dengan salah satu jenis-jenis demensia? betul. Ya, betul. Pikun itu kalau orang awam itu dibilang demensia itu dibilang pikun. Cuman sebetulnya betul-betul harus dicari ya, pikun ini penyebabnya apa, sehingga kita bisa mencegah supaya pikun itu tidak bertambah parah. Jadi jangan menyerah lah ceritanya. Kalau sudah pikun terus aduh nggak usah berobat lah, sudah pikun ini sudah terlalu tua gitu, jangan ya. Jadi usahakan untuk cari pengobatan sehingga kita betul penanganannya tidak menjadi lebih parah seperti itu. Nah, kemudian Dokter Adisti, apakah tadi dari jenis demensia itu bisa terjadi bersamaan gitu, dokter, gejalanya antara Alzheimer atau dengan demensia yang lainnya gitu, dok? Bisa jadi demensia lainnya dengan Alzheimer ini bisa jadi bersamaan, tapi itu sebetulnya jarang ya. Dan betul-betul memang harus dilacak dulu ini demensianya apa. Kalau tidak dilacak ya memang kita jadi ngobatin pun jadi setengah-setengah ya. Jadi kurang pas nanti kalau itu masakan itu kurang cocok lah bumbunya kayak gitu. Nah, selanjutnya dokter, gejalanya nih dokter, selain gejala utamanya adalah tadi lupa ingatan gitu ya dokter, ya, apalagi sih gejala-gejala yang mungkin dirasakan tanda-tanda demensia? Beberapa pada demensia itu paling sering memang satu gejalanya adalah gangguan memori ya, paling sering itu adalah gangguan memori, di mana paling sering adalah memori pendek yang terkena seperti itu. Jadi dalam misal naruh apa lupa itu ya seringnya, tapi memori jangka panjang mungkin masih bisa dipertahankan kayak gitu. Satu, yang pertama memori. Kemudian yang kedua yang paling sering itu adalah gangguan sebetulnya banyak bisa gangguan pikir, misalnya kayak kalkulasi menghitung gitu sudah mulai lupa, atau bahkan aktivitas sehari-hari misalnya seperti makan itu lupa makan kayak gitu. Itu yang sebetulnya pada usia tua paling bahaya ya, karena nggak ada alarmnya. Jadi makan aja lupa, mandi aja lupa gitu ya. Itu yang bikin sebetulnya menurun kualitas dari pasien itu menurun sebetulnya dari situ gitu. Jadi betul-betul harus dirawat ya yang seperti itu. Kemudian paling juga bisa terjadi emosi ya, emosi yang berlebih. Sering kita dengar ya kalau pada yang sudah pikun itu sering ngamuk loh kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Atau karena beliaunya sudah lupa, sering berjalan-jalan, pernah dengar ya orang tua sampai berjalan sampai beda kota seperti itu, terus ditemukan sama orang lain kayak gitu. Nah itu termasuk salah satu dari gejala demensia atau pikun ini. Makanya jangan sampai demensia itu berlanjut ke arah yang seperti itu, karena itu nanti otomatis akan menurunkan kualitas hidup pasien gitu. Ketika sudah tidak makan, tidak mau mandi, kayak gitu kan ya penyakit otomatis datang gitu. Dan nanti terjadi komplikasi penyakit yang lain kayak gitu. Nah, kemudian penyebabnya nih dokter, apa sih dokter penyebab dari penyakit demensia ini, dok? Kalau penyebabnya itu tergantung dari bagian-bagian tadi ya, dari jenis-jenis demensia tadi ya. Kalau misalnya demensia vaskuler nih, demensia vaskuler kan penyebabnya dari kemungkinannya kan ke arah stroke ya. Jadi penyebabnya ya pencegahan dari stroke. Sedangkan pencegahan stroke sendiri ada bermacam-macam. Harus mencegah faktor risikonya, yaitu misalnya seperti hipertensi, sakit gula, terus kolesterol, trigliserid yang tinggi, kegemukan, rokok, polusi, seperti itu. Itu untuk mencegah stroke sebetulnya. Tapi pencegahan stroke ini bisa mencegah demensia juga, demensia yang vaskuler. Kalau untuk misalnya demensia Parkinson gitu, kalau pasien ini sudah didiagnosa sebagai Parkinson, jadi sekali lagi saya ulangi, Parkinson adalah penyakit di mana terjadi kekakuan, terjadi terjadi penurunan kecepatan gerak gitu ya, terus kemudian ada postural instability dan tremor. Itu kalau ada 4 gejala itu namanya Parkinson. Nah, si Parkinson ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan terus menerus menjadi
turun kondisinya seperti itu bisa jadi terus akan terjadi demensia seperti itu. Jadi itu betul-betul harus dikontrol. Kalau yang sudah punya Parkinson maka dia harus kontrol rutin ke rumah sakit, ketemu dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf, kemudian diobatin. Jika sudah ada mulai gejala-gejala demensia nampak, maka harus segera disusul obat demensianya seperti itu. Oke. Kalau misalnya stroke tadi dokter bisa sebabkan demensia juga berarti ya dok ya? Iya betul. Makanya untuk stroke sendiri jangan sampai stroke-nya itu berulang ya, karena stroke berulang itu berbahaya. Otomatis otak yang terkena akan semakin besar atau semakin banyak bagian-bagian otak yang terkena, termasuk nanti yang bisa mengarahkan ke arah demensia kayak gitu. Jadi pencegahannya juga pencegahan stroke juga gitu ya. Kalau untuk Alzheimer sendiri untuk pencegahannya, kalau Alzheimer sendiri sebetulnya kita harus harus sering melatih otak kita ya dari umur usia muda. Jangan sampai kita malas-malasan ya, terus otaknya terus jadi malas juga gitu kan ya, terus demensia akan sering ya untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan malas gitu ya, terus banyak baca, banyak kalau misalnya senang bernyanyi, kalau senang beribadah yang banyak kayak gitu nggih. Jadi supaya demensia itu tidak mendatangi kita ketika kita usianya sekitar 50 ke atas kayak gitu ya. Gitu. Dari muda kita harus sudah bersemangat gitu. Gitu ya. Tapi dokter apakah memang demensia ini karena umur dokter terjadinya hanya pada lansia atau gimana? Sekali lagi bahwa itu pasti otomatis seperti Parkinson, stroke, terus Alzheimer kayak gitu datangnya ketika usia sudah tua ya, karena dia penyakitnya memang penyakit degeneratif. Jadi penyakit yang datang ketika sel-sel kita itu udah menua seperti itu. Jadi betul memang iya, tapi pada beberapa pasien misalnya umur 50 sudah mulai lupa-lupa. Nah, ini hati-hati. Jadi mungkin lifestyle-nya yang dulu itu memang tidak terlalu bagus kayak gitu. Misalnya otak jarang dipakai gitu ya, atau mungkin jarang untuk mengingat dia memang malas-malasan kayak gitu ya, bisa terjadi lebih awal kayak gitu ya. Jadi yang produktif aja kalau mudah ya kan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Dokter Adisti. Nanti Aljon, itu dia tadi kita sudah mengetahui apa itu demensia, kemudian Alzheimer yang merupakan bagian dari demensia ya, dengan gejala yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Adisti, penyebabnya dan lain-lain. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Aljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!